Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Stefan. Saya Putri Yuliana. Saya Putri Meksi. Saya Rahmi Yati. Saya Rizky Septiansyah. Saya Lukman Firmansyah. Jadi di sini kami akan membawakan tentang linear programming dengan metode simplex. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian linear programming. Linear programming adalah metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Pemrograman linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lainnya. Pemrograman linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Pemrograman linear meliputi perencanaan aktivitas untuk mendapatkan hasil optimal, yaitu sebuah hasil yang mencapai tujuan terbaik menurut model matematika di antara semua kemungkinan alternatif yang ada. Metode simplex diperkenalkan oleh Georg Dantzig yang merupakan salah satu metode untuk mencari solusi masalah program linear dengan banyak variabel keputusan. Metode simplex ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabel terdiri dari 3 variabel atau lebih. Untuk lebih jelasnya mengenai metode simplex, kita lihat beberapa definisi di bawah ini. Metode simplex ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabel terdiri dari 3 variabel atau lebih. Untuk lebih jelasnya mengenai metode simplex, kita lihat beberapa definisi di bawah ini. Tiga, sifat bentuk baku linear programming untuk metode simple. 1. Sifat yang pertama adalah sebuah batasan adalah persamaan atau dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. 2. Sifat yang kedua adalah semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Dan 3. Sifat yang ketiga adalah fungsi tujuan dapat berupa minimasi atau maksimasi. Istilah yang sering digunakan dalam metode simple. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif 1. Fungsi kendala dengan tanda sama kecil harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak terproduksi. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda sama besar diubah ke bentuk sama kecil dengan cara mengkalikan dengan -1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan dengan -1 dan ditambahkan artificial variabel m. Artificial variabel ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Dan yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus di artificial variable. Berikut adalah contoh soalnya. Model program linear. Yang pertama, fungsi tujuan. Memaksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2 dalam satuan 10.000. Yang kedua, fungsi pembatas atau kendala. Terbagi menjadi 2, yaitu bahan meja sama dengan 4x1 tambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 60. Yang kedua, bahan kursi, yaitu 2x1 tambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 48 dengan keterangan x1 dan x2 lebih besar atau sama dengan 0. Terus ubah model linear ke model simplex. Dapatnya fungsi tujuannya Z kurang 8x1 kurang 6x2 kurang 0s1 kurang 0s2 sama dengan 0. Fungsi pembatasnya
K1 sama dengan 4x1 tambah 2x2 tambah 1s1 tambah 0s2 sama dengan 60. K2 sama dengan 2x1 tambah 4x2 tambah 0s1 tambah 1s1 sama dengan 48. Dengan keterangan x1, x2, s1 dan s2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian buat tabel simplexnya. Tabel simplex ini adalah dari mengubah model linear ke model simplex. Jadi tinggal memasukkan angka yang sudah diubah itu ke dalam tabel dan mencari indeksnya. Cara mencari indeks adalah NK atau nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci yaitu nilai yang ada pada kolom X1. Nilai kanannya sudah diketahui, jadi tinggal memasukin angkanya. Indeks dari Z adalah 0 dibagi minus 8 sama dengan 0. Indeks dari S1 60 dibagi 4 sama dengan 15. Indeks dari S2 48 dibagi 2 sama dengan 24. Literasi 1. Nilai baris kunci baru. Yang pertama, cari baris X1 dengan cara nilai angka lama dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya ialah 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, 2 dibagi 4 sama dengan 1/2, 1 dibagi 4 sama dengan 1/4, 0 dibagi 4 sama dengan 0, 60 dibagi 4 sama dengan 15. Setelah mendapatkan hasil dari baris X, selanjutnya mencari baris Y dengan rumus angka lama dikurang buka kurung nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci tutup kurung minus 8 dikurang buka kurung 1 dikali minus 8, jadi hasilnya 0. X2 nya minus 6 dikurang buka kurung setengah dikali minus 8 sama dengan minus 2. S1 nya 0 dikurang buka kurung 1/4 dikali minus 8 tutup kurung sama dengan 2. S2 nya 0 dikurang buka kurung 0 kali minus 8 sama dengan 0. NK nya 0 kurang buka kurung 15 kali minus 8 sama dengan 120. Lalu cari baris S1 nya. Cara mencari baris X1 nya sama dengan mencari baris Z, yaitu angka lama dikurang buka kurung nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci tutup kurung. Jadi angka lamanya 2 dikurang buka kurung 1 kali 2 tutup kurung sama dengan 0. Lalu X2 nya 4 dikurang buka kurung setengah dikali 2 tutup kurung sama dengan 3. Lalu S1 nya 0 dikurang 1/4 dikali 2 tutup kurung sama dengan minus 1/2. S2 nya 1 dikurang buka kurung 0 dikali 2 tutup kurung sama dengan 1. NK nya 48 dikurang buka kurung 15 kali 2 sama dengan 18. Lalu dapatlah hasilnya baris Z X1 nya 0, X2 nya min 2, S1 nya 2, S2 nya 0 dan nilai kanannya 120. Lalu baris X1 nya 1, X2 nya 1/2, S1 nya 1/4, S2 nya 0, NK nya 15. Lalu baris S1 X1 nya 0, X2 nya 3, S1 nya minus 1/2, S2 nya 1, NK nya 18. Yang kedua adalah kita bakal menentukan baris kunci. Baris kunci dengan cara mencari nilai indeks yang paling kecil tapi bernilai positif, bukan negatif. Nah, di sini bagaimana cara mencari nilai indeks? Sebelum itu kita tambahkan terlebih dahulu kolom indeks pada literasinya. Nah,
Bila sudah, bagaimana sih cara mencari nilai indeksnya? Cara mencari nilai indeks adalah dengan cara nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci yang tadi kita cari. Untuk mencarinya, misalkan dari variabel dasar kita ambil dari fungsi tujuan yaitu yang Z. Nah, nilai kanannya 0. Nah, kita bagi dengan nilai kolom kuncinya yang bernilai negatif 8, maka hasilnya akan tetap 0. Selanjutnya dari slang 1, nilai kanannya bernilai 60 dan nilai kolom kuncinya bernilai 4. Maka hasil dari nilai indeksnya adalah 15. Yang terakhir adalah dari slang 2, nilai kanannya bernilai 48 dan nilai kolom kuncinya adalah bernilai 2, maka hasil nilai indeksnya adalah 24. Di sini kita bisa lihat dari semua nilai indeks yang telah kita cari bersama, di mana nilai indeks yang mana yang paling kecil maka terdapat di slang 1 yaitu bernilai 15. Bila sudah menemukan baris kuncinya, kita blok di bagian baris kunci sampai ke slang satunya. Nah, di situ nanti kita akan bakal mengetahui persilangan antara kolom kunci dengan baris kunci akan menemukan namanya angka kunci. Kesimpulan materi kami kali ini yaitu metode simplex adalah suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari 3 variabel atau lebih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku, yaitu 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang sama dengan dalam bentuk umum, dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. 2. Fungsi kendala pertidaksamaan besar sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.